waktunya di Dialog Pilihan Rakyat. Masih bersama narasumber saya, Bapak Andi Robi, pembina kelompok tani yang menjadi Bacalek DPRD Provinsi Lampung. Terima kasih loh Pak. Sampai di segmen 3 ini Bapak masih semangat tentunya untuk berbincang-bincang mengenai kepedulian terhadap petani dan tentunya tujuan dari Bapak untuk menjadi Bacalek. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak di segmen 1 dan segmen awal. Mungkin ini ada perbincangan yang lebih deep ya Pak ya, lebih mendalam mengenai niat Bapak untuk maju menjadi Bacalek ini sendiri. Mungkin apa sih Pak program yang Bapak tawarkan terkait program kerja jika nanti terpilih? Yang pertama, bagaimana caranya seluruh petani itu segala sesuatu kebutuhannya tercukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman saya, teman-teman petani, dulur petani di daerah Pesawaran, Prengseu, bagaimana caranya harus ada pengairan. Karena mereka punya sumber. Yang berikutnya, saya akan tularkan, karena saya berangkat dari partai, saya akan tularkan sama teman-teman satu partai untuk bagaimana cara berbuat untuk bisa mengayomi, membina, mengedukasi, mendampingi seluruh petani yang ada di wilayah masing-masing. Itu. Baik, nah terkait program Bapak ini nantinya, terkait keluh kesah kepada petani, bagaimana sih Bapak ingin menyampaikannya nantinya? Kalau saya tidak pengen menyampaikan, eksekusi. Langsung. Eksekusi ya Pak ya? Iya dong. Karena petani kan sudah banyak masalah. Jangan kita kasih masalah lagi. Harus kita kasih tahu, kita edukasi begini dan ini seperti ini. Itu sih sebenarnya. Jangan lagi kita tawarkan, langsung eksekusi. Jadi langsung kerja nyata ya Pak ya. Baik, apa yang menjadi keluhan petani, apa yang menjadi problema, langsung kita terjun dan mencari sumber apa ini yang menjadi permasalahan dan mencari solusinya. Nah terkait sektor pertanian sendiri ini kan yang sangat menjanjikan ya Pak ya, karena kekuatan agribisnis mampu menopang perekonomian nasional kita. Nah langkah Bapak sendiri dalam menciptakan petani yang unggul itu seperti apa Pak? Mengedukasi, mendampingi. Itu hal yang paling penting. Dan saya sampai hari ini di setiap kelompok-kelompok tani itu 1 bulan sekali saya datang. Kita ngobrol, ada persoalan apa, ada masalah apa, langsung kita pecahkan. Dan persoalan petani itu tidak rumit kalau menurut saya. Kalau mereka sudah tersedia masalah pupuk, air ya terutama, itu udah nggak ada masalah buat mereka. Petani itu udah pintar-pintar, gitu loh. Masalahnya sekarang ini adalah yang memberikan regulasi soal pertanian ini dalam hal pupuk ini yang harus diperbaiki manajemennya gitu. Walaupun kita memang sama-sama tahu kita memang disimultan di kementerian. Tapi pemerintah harus mendorong ini dengan baik. Itu yang saya bilang, pemerintah harus membuatkan teknologi berimprovisasi gitu. Jangan nunggu subsidinya. Tapi bagaimana caranya mendirikan pupuk hasil dari inovasi dari teman-teman kita yang ada di pemerintahan. Yang kedua, kita ini kan banyak tempat-tempat kuliah ya. Betul. Sekolah universitas. Ada Unila dan lain-lain ya. Yang mengeluarkan orang-orang yang punya skill dalam hal bagaimana cara berimprovisasi dengan pupuk. Kalau pemerintah mau dan melihat ini potensi, ini sebenarnya adik-adik kita itu kita bukakan, kita edukasi bagaimana caranya kalian bisa menciptakan ini untuk menutupi kekurangan ini. Itu sih sebenarnya, Mbak. Ini berarti menjadi catatan kita bahwa ini bukan hanya tugas dan peran dari Pak Robi sendiri, tapi semuanya ya Pak. Semua stakeholder harus ikut berperan. Nah, bagaimana upaya Bapak sendiri memberikan kesadaran terhadap generasi muda? Ya seperti kita bahas barusan mengenai generasi muda ini sendiri, karena memang banyak sekali potensi-potensi dari anak muda kita untuk terlibat dalam industri pertanian. Nah, dari Bapak sendiri seperti apa sih Pak langkahnya? Gini, saya melihat ya, selama ini saya turun ke petani itu umurnya pasti di atas 40 tahun semua. Terutama petani gabah ya. Kenapa itu sampai terjadi? Karena bertani di Indonesia ini, sampai hari ini ya, dengan skala kecil ya, bukan besar ya, bukan secara perseroan berbadan hukum, secara kecil, ini tidak bisa untuk jadi masa depan. Makanya adik-adik kita, anak-anak kita yang muda itu, dia tidak mau seperti itu. Kenapa sampai terjadi? Karena bahan baku yang dihasilkan ini tidak bisa menunjang untuk sebagai mereka masa depan. Dan akhirnya petani-petani kita ini sampai hari ini umurnya di atas 40 tahun semua. Karena apa itu tadi? Anak-anak mudanya tidak melihat ini sebagai suatu masa depan yang baik. Padahal ini kalau dimanage dan dimanajemen dengan baik, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu?
bisnis yang tidak pernah gagal di dunia ini adalah bisnis bagaimana caranya food, makanan. Ini kebutuhan manusia. Sementara waktu ketika bicara pertanian, hampir 85% adalah bicara soal food, soal makanan. Cuman memang, itu yang saya bilang tadi, harus ada pendampingan secara spesifik. Dari pihak universitas kampusnya, dari pihak pemerintahannya, dari teman-teman kita, ya segala macam yang unsur-unsur yang bisa untuk memajukan soal pertanian. Ini mungkin menjadi mindset para anak muda bahwa petani itu hidupnya hanya gitu-gitu aja ya Pak ya. Baik. Nah terkait hal ini Pak, kalau boleh tahu nih Pak, program kerja Bapak ini selain untuk memajukan petani, apa saja sih Pak? Boleh di-spill dikit nih Pak, biar pemirsa ini paham gitu mengenai sosok siapa sih Pak Andi Robi ini gitu Pak. Baik. Saya nggak bisa ngomong terlalu banyak lah ya. Karena kalau orang pengen nyalon tuh pasti pinter ngomong. Yang kita butuhkan ini kan bukti. Nah, pembuktian sudah saya buktikan waktu kemarin panen raya di Tambah Rejo. Saya datang ke desa tersebut dengan modal meminjamkan bibit 1 ton gabah. Bibit. Itu, Mbak, itu kalau saya jual dengan harga soal gabah, itu hanya Rp6.000. Jadi 1 ton. Jadi sekitar 6 juta. Nah, 6 juta itu, bibit 1 ton itu, saya serahkan, saya pinjamkan dari desa itu untuk ditanam seluas 80 hektar. 80 hektar itu menurut mereka musim gadu ini 1 hektarnya bisa 5 ton. 5 ton ini, kalau dikalikan 80 hektar itu berarti ada 400 ton yang mereka panen kemarin. Dan sampai hari ini ada 470 ton. Terakhir saya dapat update seperti itu dari 80 hektar ini. Itu kalau kita konversikan dengan uang, 400 ton saja. Kalau kita konversikan sebelum jadi rupiah, kita konversikan ke kilogram dulu, itu berarti ada kurang lebih, itu ada 400.000 kilogram. Kita kalikan 5.000 per kilogramnya. Gabah itu. Itu ada angka 2 miliar. Modalnya hanya 6 juta. Tapi dengan proses 4 bulan, sampai panen itu mendapatkan hasil 2 miliar. Pertanyaan saya, bisnis apa di Indonesia ini dengan modal 6 juta, dengan tempo waktu 4 bulan, tapi menghasilkan ribuan jutaan kali lipat. Ini sebenarnya kalau dilihat, adik-adik kita, terus petani-petani muda, ini potensi yang luar biasa sebenarnya. 6 juta loh modalnya. 6 juta modalnya. Cuman hanya butuh waktu 4 bulan. Dan bisa menghasilkan 2 miliar. Walaupun teman-teman ngomong, Pak, belum dipotong untuk pupuk, maintenance-nya, bajak, dan lain-lain. Dari angka 2 miliar itu, yang terkeluarkan untuk proses sampai panen raya itu tidak lebih dari 400 juta. Jadi 1,6 miliar keuntungannya. Persoalannya, kenapa itu menjadi kecil? Karena banyak orang, ratusan orang. Kalau perusahaan dengan untung seperti 4 bulan itu 1,6 miliar kan besar banget. Gitu. Nah ini sebenarnya yang perlu pendampingan untuk teman-teman adik-adik kita yang memang harus terjun bisa ke pertanian. Ini salah satu bukti nyata Pak Robi sendiri terhadap petani itu seperti apa. Ya. Bisa dibuktikan dari modal 6 juta selama 4 bulan bisa berlipat ganda menjadi 2 miliar. Jadi 2 miliar itu kan sangat luar biasa. Anak muda bagaimana sih kok nggak setertarik itu gitu ya Pak ya. Itu menjadi cambukan kepada kita semua kaum milenial, bahkan kepada masyarakat tentunya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kalau publik ingin mengetahui sosok lebih jauh Pak Robi ini sendiri, gimana sih Pak? Boleh nggak nih Pak di-spill apa sih Pak? Saya kalau teman-teman mau lebih jauh mengenal saya, ini boleh nih kepo ini akun IG saya gitu. Boleh deh Pak. Apa ya? IG ya. Saya punya IG sih. Boleh. Ya, boleh nanti di-spill ya. IG saya Andi Robi 14+. Andi Robi ya, 14+. Pokoknya teman-teman siapa yang mau lebih jauh mengenal siapa sih ini Pak Andi Robi, sarjana hukum tapi yang pengetahuannya mengenai pertanian jangan diragukan lagi, boleh di kepo ini akun IG-nya tadi Andi Robi 14+. Baik. Nah, terakhir ini Pak mungkin closing statement dari Bapak untuk pemirsa dan tentunya masyarakat khususnya bagaimana? Baik. Ya, terima kasih. Saya sebagai salah satu kader dari Partai PDIP, Partai PDI Perjuangan, saya sampai hari ini terus memegang amanat dari Ibu Ketua kami, Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana caranya saya salah satu kader yang ada di Lampung bisa terus langsung terjun langsung ke masyarakat, kepada petani, terutama
untuk bicara ketahanan pangan dan swasembada pangan. Dan ini saya berharap sekali untuk seluruh kader-kader partai PDIP Perjuangan supaya bisa mengikuti jejak langkah saya, terutama untuk di bidang pertanian, karena kita harus sama-sama paham, sama-sama tahu di saat krisis seperti ini pangan itu sangat luar biasa dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang kader. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Andi Robi atas perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi cambukan, bukan hanya cambukan saja, tapi menjadi pengingat kepada masyarakat pemirsa Radar Lampung TV, bahkan dimanapun berada, untuk lebih bijak tentunya ya Pak ya, untuk melihat secara nyata, kerja nyata, bukan hanya sekedar janji. Nah, untuk yang lebih ingin tahu mengenal sosok siapa Andi Robi, boleh tadi dikepoin IG-nya untuk mengenal lebih jauh lah siapa ini, karena tak kenal maka tak sayang ya Pak ya, gitu. Baik, terima kasih ya Pak ya perbincangan pada hari ini. Pemirsa, terima kasih atas waktu Anda, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terus saksikan Dialog Pilihan Rakyat. Dan saya Tri Oktam, wakili tim dan kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Lampung TV, Matemihan.